Ini adalah kisah dari masa lalu. Dari zaman kerajaan dan perubahan masa. Kisah ini belum terlalu lama, tapi banyak kisah di zaman ini yang faktanya belum terungkap. Mari kita lebih mengenal lagi dengan kisah seperti ini yang tidak pernah didengar siapapun. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Tuan. Wow, terima kasih. Indah sekali. Yang Mulia selalu menghargai dan memelihara warisan leluhurnya. Ke arah sini, Tuan. Jika aku tidak salah, Yang Mulia, kau ingin memakai ini hari ini? Tidak, bukan yang ini. Maaf Yang Mulia, tapi ini adalah kalung leluhur yang telah kau warisi. Yang telah menghiasi lehermu pada setiap kesempatan khusus. Sangat penting bagiku untuk melakukan apa yang harus kulakukan. Lalu di mana kalung mutiaraku? Maafkan aku karena bicara tidak pantas. Tapi orang-orang harus melihat tanda kebangsawanan seorang bangsawan bukan pada kerutan di leher mereka. Para tamu sedang menungguku, Yasoda. Tentu saja, Yang Mulia. Yang Mulia Priyamvada akan segera datang. Baiklah. Sementara itu silahkan kau harus melihat ini dulu. Jika aku tidak salah, Yang Mulia ingin melakukan pemotretan dengan gaya Eropa. Seperti yang kalian semua tahu, para wanita suka mencontoh cara dan gaya berpakaiannya yang ada di India maupun yang di luar negeri. Gaya yang tadi kau sebut sebagai gaya Eropa sebenarnya adalah gayanya. Dan orang Eropa lah yang sudah mencontohnya. Dia selalu ingin datang ke hadapan orang-orang dengan gaya yang baru. Gaya yang tidak pernah dilihat oleh orang lain sebelumnya. Itu juga cantik. Tapi aku tidak bisa menemukan titik tengahnya. Ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dapat menarik perhatian orang-orang. Aku yakin pencarianmu telah berakhir sekarang. Sesuatu yang dapat menarik perhatian orang-orang. Iya, Yang Mulia. Inilah titik tengah yang aku cari-cari. Yang Mulia, mungkinkah kau bisa menjaga rambutmu tetap di depan? Silakan lanjutkan. Orang-orang melihat kepala bangsawan dengan perasaan bangga.
dan bukan pada kerutan di leher mereka. Tolong difoto. Permisi, ada masalah penting untuk ditangani. Yasoda, tolong layani para tamu dengan baik ya. Tentu Yang Mulia. Yang Mulia ingin memeriksa pengaturan yang dibuat untuk menyambut putranya Yang Mulia Indravadan. Dia kembali ke kerajaannya setelah 6 tahun. Yang Mulia, apakah kita bisa melakukan sesi foto dengan Rana? Keluarga kami bukan buku terbuka untuk dilihat dan dibaca semua orang. Semakin jarang kami terlihat di mata publik, maka semakin banyak orang yang ingin tahu tentang kami. Dan aku ingin agar orang-orang tetap penasaran tentang Yang Mulia. Perhatian! Gerak! Bersiap untuk memberikan penghormatan senjata! Gerak! Yang Mulia. Tolong rapikan barang-barangnya. Ayo, letakkan di sini ya. Letakkan di sini yang benar. Ayo semuanya, cepat sedikit. Jangan lambat. Ayo bantu aku. Ayo, di atas sebelah sana. Tunggu. Jangan main-main. Kalian tidak boleh masuk. Jangan sampai salah. Kau tidak boleh lewat jalan sini. Jalan ini ditutup untuk rakyat jelata. Kau bisa menggunakan jalan masjid saja ya. Silakan, kau kembali lagi. Tapi, aku ingin pergi ke perpustakaan. Perpustakaan sedang tutup. Aku tahu, perpustakaan dibuka pada jam 10 pagi. Aku datang ke sini setiap hari, aku tahu, biarkan aku pergi. Apa kau punya kartu perpustakaannya? Aku punya. Coba lihat. Ini silakan. Ini bukan fotomu kan? Memang bukan. Ini foto seorang pria. Perhatikan baik-baik ya, ini aku. Kumisnya? Sudah aku cukur. Kau coba membodohiku.
Mengapa aku harus mencobanya? Namamu adalah Syam? Bukan Syam, tapi Syama. Soalnya kartu ini sudah lama sekali. Karenanya A-nya memudar. Syama. Kau mau membodohiku ya? Kau bilang Syama? Apa yang terjadi? Syama? Iya, Syama. Tanyakan padanya. Aku penjaga perpustakaan dan dia adalah Syama. Dia adalah putri dari Govinda. Apa kau tidak mengenalinya? Aku minta maaf. Iya, dimaafkan. Iya. Paman datang di saat yang tepat dan menyelamatkanku. Aduh Gayatri, sampai kapan ini akan berlanjut? Sampai kapan kau akan tetap menggunakan kartu perpustakaan kakakmu? Aku terpaksa melakukannya. Kau tahu kan ibuku, dia tidak akan pernah membiarkan aku untuk memiliki kartu perpustakaanku sendiri. Sudah lupakan saja. Sekarang katakan, mengapa ada begitu banyak tentara di sini? Mereka sudah menutup semua jalan. Mereka telah minta kami untuk menggunakan jalan alternatif. Apa yang terjadi? Lusa ada pesta. Mereka membuat persiapan untuk itu. Apa kau tahu? Rana akan kembali hari ini. Iya, aku dengar begitu. Aku sangat senang. Dan aku juga merasa lega. Dia akan kembali dengan selamat setelah berperang di perang besar. Seperti perang dunia kedua. Aduh Gayatri, kau semangat sekali. Seperti ada seseorang yang kau sayangi akan kembali. Bagi rakyat, rajanya seperti orang tersayang. Itulah yang dipikirkan rakyat, tapi bukan raja. Inilah yang terjadi sejak berabad-abad lalu. Banyak raja datang dan pergi, tapi rakyat masih tetap berada di sana. Mereka menanggung beban masalah dan kekhawatiran mereka sendiri. Tidak semua raja itu sama, Paman. Dan raja kita itu sangat berbeda. Bagaimana kau tahu itu? Aku tahu. Karena aku merasa begitu. Paman bilang padaku, semua raja mengirim pasukan mereka ke Inggris untuk perang dunia kedua, iya kan? Apa yang dilakukan Yang Mulia? Dia sendiri yang pergi berperang. Apa artinya itu? Bukankah itu membuatnya berbeda dari semua raja? Gayatri, kau ini bisa saja. Hidup raja! 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 Hei anak-anak, menyingkirlah dari sini. Anak-anak, ayo pergilah. Tuan. Banu? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kita harus menunggu Yang Mulia? Ini sudah lebih dari 1 jam. Jika setelah kematian dari Paman Yang Mulia, kau akan mendapatkan gelar Yang Mulia, apakah kau akan selalu menunggu di bawah matahari seperti ini? Kau adalah pewaris keluarga kerajaan Kunwar Laksyaraj. Kau adalah putraku. Orang-orang yang sopan tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Kakak laki-lakiku adalah Yang Mulia. Sekarang putranya Indravan Yang Mulia. Semakin cepat kau menerima ini, semakin baik buatmu. Dan yang selanjutnya, kau akan seperti aku, akan selalu menjadi pangeran. Tapi jangan lupa bahwa kau tidak ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Tapi tugasmu adalah untuk setia kepada kerajaanmu dan bukan rakyat. Itu yang perlu kau pahami. Lihat, rombongan raja ada di sini. Setelah penantian panjang, akhirnya raja kembali.
tidak tahu kalian tidak boleh berisik di perpustakaan. Ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan di sini? Kami mau menjemput Bibi. Sedang apa kalian di sini? Bibi, apa Bibi tahu rumah kita sedang kebakaran? Kebakaran? Karena bukan Bibi yang menyetrika. Itu sebabnya. Bahkan Bibi tidak menata rambut Bibi. Bibi tidak melakukan apa-apa. Semua orang berteriak dan bertanya di mana Gayatri. Ngomong-ngomong, menyetrika Sari kemudian menata rambut, kemana mereka akan pergi? Hei, Bibi tidak tahu apa-apa. Rana itu akan kembali. Iya, itu benar sekali Bibi. Dengan kereta yang ditarik oleh 6 kuda akan melewati rumah kita. Benarkah Yang Mulia akan melewati rumah kita? Iya. Kalau begitu aku harus pulang lebih awal. Aku belum pernah melihat Yang Mulia. Baiklah, ayo pergi. Ini akan sangat menyenangkan. Ayo. Yang Mulia akan kembali, kita semua akan pergi. Aduh. Apa yang Bibi lakukan? Seharusnya Bibi tidak boleh berisik di perpustakaan. Diamlah. Kenapa Bibi buru-buru? Tidak. Aku tidak terburu-buru. Lagi pula, dia tidak akan datang ke rumah. Jadi buat apa aku menunggunya? Kenapa kau menatapku seperti itu? Ambil buku-bukunya. Ini bukunya. Kalian telah membuat keributan di perpustakaan. Ayo. Kami sangat takut, Yang Mulia. Tapi kami senang melihat kau selamat, Yang Mulia. Kau ini bahagia atau terkejut? Jika saja aku berada di mobil itu, mana bisa aku tetap hidup sampai sekarang? Jadi aku yakin sekali kau pasti terkejut. Ya, tapi berkat rahmat Tuhan, kau baik-baik saja, Yang Mulia. Bukan Tuhan, tapi Banu yang menyelamatkan hidupku. Banu tahu betul kalau aku sangat suka menunggang kuda. Karena itu, ia membawa kuda bersamanya. Dan aku memutuskan untuk naik kuda. Daripada aku pergi dengan menggunakan mobil itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk keamanan di sini? Siapa yang mengatur untuk penggunaan mobil? Iya, aku. Tidak perlu kau jelaskan. Karena diamnya dirimu telah menjawab pertanyaanku. Ternyata kau ini sangat ceroboh, Diwan. Kau salah dalam pengaturan keamanan Yang Mulia. Bagaimana mungkin? Selama ini, orang yang paling kau curigai berkonspirasi untuk bisa mendapatkan tahta, maka orang itulah yang paling sering terbukti tidak bersalah. Paman Gunwar, setidaknya orang-orang di dalam kerajaan tidak akan pernah melupakan hal itu. Kau juga harus ingat bahwa setelah kembali ke rumah, kau harus mencari berkah para tetuamu. Paman Gunwar, salam hormat. Semoga Tuhan memberkatimu dan memberimu kesehatan. Semoga panjang umur. Aku hanya sedang... Bicara lebih pelan. Ibu, di mana ibuku?
Di atas, dia menanyakan tentangmu 10 kali. Dia bahkan memintaku untuk mencarimu. Benarkah? Katakan padaku, di mana kau mencariku? Di kamarku, iya kan? Kau mencari di kamarku, kan? Iya. Hah? Kalau di teras? Iya, di teras juga. Bagaimana dengan di gudang? Aku juga memeriksa gudang. Shh, shh. Kita tidak punya waktu untuk semua itu. Paman, katakan padaku, apakah kau mencariku di ruang doa? Tidak, tidak di situ. Tidak kan? Iya, itu bagus. Shh, itu bagus sekali. Karena aku berada di ruang doa. Ayo, cepat. Ayo. Gayatri! Aku benar-benar akan tamat. Dari mana saja kau? Kenapa kau membelakangiku, ha? Berbaliklah. Ayo berbalik. Kau dari mana? Aku dari ruang doa, Ibu. Kau bohong. Kau tidak ada di sana. Kakakmu dan ayahmu meninggalkan rumah untuk urusan bisnis. Kita para perempuan di rumah. Kenapa kau tidak betah? Kau terus saja bermain-main. Bahkan kau tidak bertanya, Ibu, apa kau butuh bantuan? Kakak iparmu memanggilmu dan kau malah... Apa itu di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu itu? Di tanganku? Apalagi yang ada di tanganku? Kecuali nasib yang tidak bagus. Coba saja Ibu lihat. Dengar nak, jika garis nasibmu bagus, maka pada usia ini kau akan mengurus keluargamu sendiri. Tidak menjadi budak kakak iparmu. Ibu, ini bukan zaman perbudakan. Ini adalah cinta. Ibu tahu kan? Kalau kakak ipar tidak bisa melakukan apapun. Mereka tidak bisa melakukan apapun tanpaku. Sehebat itulah putrimu ini. Apakah ibu bisa hidup tanpaku? Tidak bisa kan? Tidak peduli seberapa sayangmu pada ibu. Tidak ada orang yang menginginkannya untuk tinggal bersama mereka selamanya. Hanya ini satu-satunya keluhanku. Kenapa Tuhan tidak berpihak kepadaku? Kenapa nasib putriku yang cantik seperti ini? Seharusnya dia memberikan seorang pangeran untukmu. Tapi nasibmu Cukup, sungguh... Ibu, cukup. Jangan mulai lagi ya. Kakak, kenapa Gayatri belum datang? Kemana dia? Kemana perginya gadis itu? Gayatri! Gayatri! Lihat kan? Mereka telah memanggil putrimu, Ibu. Kedua saudara iparku gelisah jika aku tidak ada. Bahkan hanya untuk sesaat. Aku akan pergi. Aku datang, kakak ipar. Begini caramu menyetrika. Lihat, sarinya saja masih kusut. Apa harus kupakai? Apa aku harus pakai sari seperti ini untuk menyambut yang mulia? Katakan. Ada apa? Kenapa marah-marah? Terus aku harus apa? Katakan apa yang harus kulakukan. Aku sudah memintamu untuk menyetrika sariku. Tapi kau tidak ada sejak pagi. Karena itu aku menyuruh dia untuk menyetrikanya. Tapi lihat, apa yang sudah dia lakukan. Sekarang, tolong setrika sariku ya. Aku muak sekali. Rasanya ingin marah. Tenanglah kakak ipar. Aku di sini untukmu. Aku akan menyetrika sari ini dan secepatnya berikan juga blusnya. Kakak. 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 Lihat rambutku basah. Kau sudah kembali, Gayatri? Apa kau ingat? Kau telah menata rambutku dengan sangat indah. Aku tidak akan bisa melakukannya. Baiklah, jangan khawatir. Setelah aku selesai melakukan ini, aku akan menata rambutmu dengan indah. Sehingga kau akan tampak memukau di depan orang banyak. Aku merasa sangat senang. Semoga itu menjadi kenyataan. Terus terang,
Setelah datang ke rumah ini, aku memiliki saudara perempuan dalam bentuk saudara ipar. Kau sangat memanjakan kakak-kakak iparmu. Itu sebabnya kami tidak bisa melakukan apapun tanpamu. Aku berharap kau akan selalu tinggal bersama kami. Pokoknya kakak ipar, aku tidak akan meninggalkan kalian semua. Aku akan selalu ada di sini untuk kalian. Dan lihat dirimu juga. Apa yang sudah kau lakukan pada dirimu? Cepat ganti pakaianmu. Kenapa, Ibu? Aku baik-baik saja. Kakak iparmu berpakaian dengan sangat baik. Tapi anak perempuanku tidak berdandan. Itu tidak bagus, bukan? Sekarang cepat bergantilah. Mau kan? Ibu akan membantumu berdandan dan kau tidak boleh menolaknya. Ibu, bagaimana aku bisa menolak Ibu ketika Ibu ingin mendandaniku? Itu tidak mungkin. Ayo. Bagaimana aku bisa menolak Ibu ketika Ibu ingin mendandaniku? Itu tidak mungkin, Ibu. Dia bicara seolah-olah anaknya itu akan menikah dengan yang mulia, iya kan? Aku beritahu padamu campak kali. Dia tidak akan pernah menikah. Dan dia tidak akan menyingkirkan beban ini. Selamanya. Aku tidak mau harus selalu menanggung beban ini. Apa gunanya marah-marah, Kak? Jika kita harus bersamanya selamanya, maka ayo kita lakukan dengan senang hati. Bayangkan saja, jika Gayatri tetap ada di sini, dia akan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dia tidak akan ke sini untuk melayani kita begitu dia menikah. Yang mulia, aku pikir kita harus membatalkan prosesi kerajaan. Apa alasannya? Dengar yang mulia, insiden besar baru saja terjadi. Maksudku, ada kecerobohan dalam keamanan. Kau akan duduk di kereta ini dan melewati jalur sempit kota. Itu bisa berbahaya. Siapa yang duduk di sini dan bisa menjadikanmu sebagai sasarannya? Aku sarankan padamu untuk langsung pergi ke istana dari sini. Yang mulia, kau harus menjaga dirimu. Kau itu adalah raja kami. Ya. Kunwar Lakshya-Raj. Aku adalah seorang raja. Dan itulah sebabnya kenapa aku menolak. Aku tidak ingin rakyatku berpikir bahwa raja mereka adalah seorang pengecut. Aku telah pergi meninggalkan kerajaanku selama 6 tahun terakhir. Maka aku harus meyakinkan rakyatku bahwa mereka aman. Raja mereka ada untuk mereka. Prosesi kerajaan akan tetap berlangsung. Tapi yang mulia... Yang mulia, mungkin rakyat ingin melihat raja mereka dengan pakaian kerajaan. Bukan seperti prajurit. Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Ya ampun, Ibu. Pohon ini menghalangi pandanganku. Aku tidak bisa melihat wajah yang mulia. Hidup raja! 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 Hidup!
Yang Mulia, Anda... Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Prajurit, cari tahu siapa yang menjatuhkan pot bunga ini. Ayo! Geledah rumah besar ini. Cari tahu siapa yang menjatuhkan pot bunganya. Prajurit yang mulia sudah masuk rumah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Aku akan katakan pada mereka kalau aku tidak sengaja. Jangan sayang, gadis dari keluarga baik tidak berdebat dengan prajurit. Dan apa para tentara bisa seenaknya menerobos ke rumah orang? Ibu bilang tidak. Gayatri, ini semua karena Benar. kau. Dia sudah membuat masalah dengan menjatuhkan pot bunga pada yang mulia. Kami tidak ingin ada kesulitan lagi. Ayo! Berhenti. Tolong berhenti sebentar. Berhenti dulu. Tuan tidak ada di rumah. Hanya ada wanita saja di rumah ini. Dengar, jika orang-orang mengetahui bahwa tentara telah memasuki rumah, mereka akan kehilangan kehormatannya. Seharusnya mereka memikirkan itu sebelum melempar pot bunganya. Tuan selalu setia pada keluarga kerajaan. Apa kau akan mencari rumahnya? Tidak ada seorang pun yang wajahnya menjelaskan kesetiaan. Kita tahu bahwa pot bunga itu terlempar dari teras rumah ini. Wajahmu sendiri juga tidak mencerminkan kesetiaanmu, prajurit. Jadi kau tidak berhak untuk menyalahkan orang lain. Sudah. Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Sayang, Geledah sudah rumah diam. ini. Jangan Cari berdebat mereka. lagi. Ayo cepatlah, kenapa kalian diam saja? Hentikan. Apa yang terjadi di sini? Yang Mulia, ini adalah rumah pot bunga itu terlempar. Kami datang ke tempat ini untuk mencari tahu siapa yang melemparnya. Kita perlu menggeledah rumah ini, Yang Mulia. Tetapi kenapa kau harus datang ke teras? Biar aku jelaskan. Kami ingin melihat Yang Mulia. Karena itulah kami pergi ke atas. Ada pot bunga ditaruh di sana dan tidak sengaja terdorong. Itu sebuah kecelakaan. Tidak ada yang sengaja melakukannya. Kau bisa saja berbohong. Kenapa kami harus percaya? Percaya atau tidak, itu terserah kau. Bagaimanapun, Yang Mulia tidak akan datang ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana perasaanmu jika tentara pergi ke teras? Karena kau harus memasuki tempat para wanita untuk pergi ke teras. Dan para tentara telah memasuki kamar para perempuan. Dan itu tidak boleh terjadi. Kau pasti tahu tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikan tentara raja. Tanyakan pada rajamu, apakah dia akan izinkan siapapun untuk periksa tempat wanita di istana? Tidak kan? Apa kami orang biasa tidak punya kehormatan? Seenaknya saja kau menerobos masuk ke rumah. Aduh Gayatri, sudah tolong diam. Tolong kasihan pada ibu. Ibu? Setelah aku mendengar argumen dari kedua belah pihak, maka aku perintahkan kepada prajuritku untuk menghentikan pencarian. Oh, ya Tuhan, terima kasih. Kau selamatkan kami. Prajurit, ayo semuanya kembali. Baik, Yang Mulia. Kau wanita yang beruntung. Yang Mulia menyuruh kami pergi dari tempat ini. Jika tidak... Hidup! Ayo! Perintah Yang Mulia. Berarti pria di atas kuda itu Yang Mulia.
Apa yang terjadi, Yang Mulia? Apakah Anda tidak senang melihatku? Kenapa kau naik kuda? Bukannya kereta? Karena aku sangat menyukai tunggangan yang bisa untuk kukendalikan sendiri. Itu yang ibu tekankan, Gayatri. Kenapa kau berdebat dengan para prajurit itu? Bagaimana kalau prajurit itu marah dan menembaki kita? Kenapa tidak kau pikirkan? Apa kau tahu apa yang akan terjadi? Kenapa kau tidak pernah menggunakan otakmu? Kau selalu berbuat semaumu. Untung saja Yang Mulia turun tangan. Kalau bukan karena dia, entah apa yang akan terjadi. Ayahmu tidak ada di rumah, kedua putraku juga tidak ada. Ibu tidak bicara pada dinding, tapi bicara padamu. Dan kau ini bukannya menyesal malah tersenyum. Seolah-olah kau melakukan sesuatu yang hebat. Ya, sebagai seorang gadis, ayahmu memberi banyak kebebasan. Tapi itu bukan berarti kau bisa melakukan semaumu. Kau mengerti? Oh iya, kemana kau tadi pagi? Kau tidak ada di rumah. Aku akan beritahu di mana dia. Aku tahu di mana dia berada. Wahai Bibi Ratu, salam. Kukira Yang Mulia sudah melupakan budayanya. Setelah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Ibu Ratu telah mengajarkanku untuk selalu menghormati orang tuaku. Ajarannya selalu aku ingat sampai sekarang. Baik aku di India ataupun aku ada di luar negeri. Apa Anda tidak ingin menyambutku, Yang Mulia? Tentu saja. Tapi setelah aku tahu yang sebenarnya. Banu? Iya, begitu Yang Mulia tiba, mobilnya meledak. Kemudian pot bunga dilemparkan ke keretanya. Karena itu kuda menjadi tidak terkendali. Yang Mulia mengendalikan kuda dan menghentikan terjadinya bencana. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Di mana Diwan? Di mana Diwan? Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Kematian hanyalah bermain petak umpet bersamaku. Tidak peduli betapa aku berusaha untuk memikatnya. Dia tidak pernah datang kepadaku. Aku temukan buku ini. Putrimu membacanya secara diam-diam di malam hari. Ibu, kata-kata hitam ini sudah menghancurkan banyak keluarga. Seorang wanita mencoba untuk berani. Dia melupakan segalanya dan pergi ke dunianya sendiri. Ibu sama sekali tidak mengerti apa yang akan kau dapatkan dengan membaca ini. Bawa pergi itu, cepat bawa pergi. Tapi Tidak Ibu... ada tapi-tapian. Ibu sudah bilang, kau tidak boleh membaca buku apapun. Kau sudah selesai? Mengolok-olok seolah kau mendengarkan ibu. Padahal kau tidak. Kau tidak pernah mendengarkan perkataan ibu. Ibu ini khawatir dengan masa depanmu. Masa lalu masih melekat padamu. Setelah pertunangan, kau kehilangan tunangan masa kecilmu. Ibu tahu itu bukan salahmu, tapi kita harus memikirkan apa kata orang. Ayahmu sangat dihormati. Dengan berkat dari Tuhan, kita punya banyak uang. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukan jodoh untukmu setelah kejadian tadi. Kenapa kau tidak mengerti juga? Ibu, aku mengerti. Tapi tidak ada yang bisa mengendalikan masa lalu. Dan juga masa depan. Belum ada yang bisa melihatnya. Aku tahu. Ibu sangat khawatir kepadaku.
Dan melihat situasi sepertinya, hidupku memang tidak mengalami kemajuan. Tetapi Ibu, warna kehidupan telah menyebar dengan sangat cepat. Dan seperti kata mereka, berpikirlah yang baik dan semuanya akan baik. Ibu, aku setuju. Apa yang terjadi di masa laluku memang buruk. Tetapi itu bukanlah berarti aku hanya akan mendapatkan kesedihan di masa depanku. Masa depanku tidak akan buruk, Ibu. Iya kan? Kau tidak bisa melanjutkan kehidupanmu dengan membaca buku. Lupakan dengan melihat langit dan lihat kenyataan. Ibu sangat khawatir. Itu alasan Ibu marah padamu. Ibu selalu berdoa agar putri Ibu tidak menghadapi kesulitan. Beritahu Ibu, apa seorang ibu pernah ingin melihat putrinya kesakitan? Tidak, Ibu. Bisakah dia dengan sengaja membuatnya sedih?